Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dan beribu kotakan Pontianak. Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Di utara kota ini terdapat monumen atau Tugu Katulistiwa yang dibangun pada tempat yang tepat dilalui garis lintang 0 derajat bumi. Dayak merupakan sebutan bagi penduduk asli Pulau Kalimantan. Kelompok suku Dayak terbagi lagi dalam sub-sub suku yang kurang lebih jumlahnya 405 sub. Masing-masing sub-suku Dayak di Pulau Kalimantan mempunyai adat istiadat dan budaya yang mirip, merujuk kepada sosiologi kemasyarakatannya dan perbedaan adat istiadat, budaya, maupun bahasa yang khas. Dr. Andes Cornelis yang merupakan keturunan suku Dayak asli pada awalnya menjabat menjadi Bupati Landak periode 2002 hingga 2007. Proses pemilihan umum kepala daerah secara langsung pertama kali di Kalimantan Barat terlaksana secara demokratis, jujur, tertib, adil, dan damai yang pada akhirnya mengantarkan pasangan Dr. Andes Cornelis MH dan Dr. Andes Kristiandi Sanjaya SEMM terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2008 sampai dengan 2013. Mana sumpahmu yang pernah kau ucapkan dulu? Nah, sumpah dan janji hari ini saya wujudkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita tidak bisa menyerahkan pembangunan ini semata-mata kepada pemerintah. Tapi bagaimana pemerintah dengan bersama-sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dan masyarakat itu sendiri bersama-sama untuk membangunnya. Jadi kalau menurut kami sekampungan, memang agak terasa ada pembangunan semasa Cornelis jadi gubernur. Termasuk pantai kami, Kak Pedagangan maupun Kak Dagang, Kak Maraga, Kak Bahuma, alat kau masih di Bare, barunya pengairan di Bare. Jadi inilah maksud kami dan cita-cita supaya ya bisa duduk jadi gubernur 2013-nya. Maju terus Pak Cornelis. Saya ada sampaikan pesan kepada Pak Gubernur ataupun Pak Cornelis yang saya hormati di Betang Baligundi dulu sebelum dia jadi gubernur. Saya doakan kepada Pak Gubernur semoga dia dikembangkan lagi jadi gubernur seterusnya. Ini pesan saya dari Betang Baligundi. Saya menuntut kepada pemerintah pusat harus ada badan pengelola perbatasan. Ternyata puji Tuhan, Presiden SBY menerima itu dan dia sudah bentuk badan pengelola perbatasan dan kerjasama untuk nasional diketuai oleh Menteri Dalam Negeri. Memang kita itu dirugikan dari masalah tahun 78 itu, MOU segala macam itu. Karena tidak mengacu kepada peta yang sudah dibuat oleh Belanda dan Inggris. Nah, petanya saya punya. Peta zaman yang Belanda buat itu dengan Inggris itu kesepakatan mereka. Jadi harusnya pemerintah Indonesia sebelum mengambil keputusan menyusunlah asal-usul ini. Patok-patok itu jangan digeser, pakai yang Belanda punya. Jangan seperti yang di Gosong Neger kita rugi 1.440 hektar masuk ke wilayah Indonesia, sedangkan Belanda sudah mengukur itu dan patoknya masih ada lalu bergeser. Masa kita punya tanah diberikan kepada orang lain? Tidak boleh, itu haram hukumnya. saya sebagai masyarakat perbatasan, selama Pak Cornelis jadi gubernur Kalbar, itu banyak kemajuan, transportasi, masalah pendidikan, masalah kesehatan didukung oleh Pak Cornelis.
Hidup Pak Cornelis. Pembangunan perbatasan ini bukan persoalan sepele. Dan ini harus bersama-sama. Rakyat bersama dengan jenjang pemerintahan yang ada bertanggung jawab dalam rangka melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Termasuk cerminan perbatasan ini, kita berhadapan dengan negara tetangga Malaysia. Kami masyarakat Desa Kaliau yang bertempat tinggal di perbatasan Malaysia merasakan kesejahteraan yang pertama, listrik yang dulunya hanya bisa kami nikmati pada malam hari saja, siang juga dapat kami rasakan listrik ini. Dan bahkan pada saat ini juga internet juga telah masuk di desa kami. Banyak juga dibangun sekolah-sekolah seperti SMP, SMK, sehingga anak-anak kami yang dulunya tidak mampu bersekolah jauh dari tempat tinggal kami ternyata sekarang sudah bisa kami nikmati. Maju terus Bapak Cornelis. Infrastruktur sangat dibutuhkan di Kabupaten Melawi ini. Selain daripada pendidikan, kesehatan, dan air bersih, ini juga harus kita bangun. Karena kalau manusianya tidak sehat, kesehatannya tidak baik, akan tampil nanti generasi-generasi yang sakit. Saya pernah mengikuti Olimpiade tingkat internasional, yaitu astronomi di Korea Selatan, di India juga, untuk lomba fisika. Pendidikan di daerah menjadi lebih maju, banyak program-program pendidikan yang dilaksanakan oleh beliau, program pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu, dan beasiswa untuk siswa-siswa yang berprestasi. Maju terus Pak Cornelis. Atas kepemimpinan beliau, semua daerah dapat terjangkau oleh jalan-jalan yang mulai dibangun. Kalau zaman dulu atau zaman sebelum Bapak itu memimpin, kami merasakan ke Kuala Behe, ke Kecamatan yang besar, jalan sangat sulit untuk dilalui. Namun sekarang, mau pakai mobil pribadi sendiri sudah bisa dilalui dengan baik. Mari kita mendukung Pak Cornelis untuk maju kedua kalinya sebagai Gubernur Kalimantan Barat. Kalau secara fisik yang bertanggung jawab apabila terjadi perlawanan, apabila terjadi pertempuran adalah tentara. Tapi kepembangunan kesejahteraan adalah para bupati. Semenjak dipimpin oleh Bapak Cornelis ini, bersyukurlah kita, kerusuhan pun tidak ada, aman, tentram. Dari komunitas Madura ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur. Saya banyak berterima kasih kepada Bapak Gubernur telah meningkatkan kreativitas terhadap masyarakat Tayan Hilir dan pembangunan banyak yang diterima oleh rakyat Tayan Hilir. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur kita. Kita di Singkawang usahanya lancar, kota pun maju, usahanya maju juga. Kami orang Tionghoa di Singkawang sangat mendukung Bapak Cornelis jadi gubernur lagi. Maju terus Bapak Cornelis. Jadi target kita pada tahun 2018 itu udah clear. Nah, untuk mengejar 2018, pula masa jabatan saya sudah akan berakhir. Bagaimana ini katanya? Pula program ada. Nah, mudah-mudahan PDI Perjuangan, karena kami sudah membuka pendaftaran, mereka bisa mendaftarkan saya lagi lah. Melalui tekad yang diiringi kerja keras, ketekunan, dan keyakinan, Dr. Randes Cornelis MH beserta jajaran Satuan Perangkat Kerja Daerah, beliau berusaha menyelesaikan satu persatu permasalahan yang dilakukan bersama jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hingga saat ini, pembangunan infrastruktur menjadi permasalahan utama di Kalimantan Barat. Karena itu, perjuangan Bapak Cornelis perlu kembali didukung oleh rakyat agar beliau dapat meneruskan penyempurnaan pembangunan dan pengembangan pariwisata di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir, dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi Kalimantan Barat. Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan
melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi, dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya, kekayaan budaya daerah, dan tradisional, guna mempertahankan ketahanan budaya, sekaligus mewujudkan pariwisata berbasis budaya dan kerakyatan. Semoga Provinsi Kalimantan Barat akan terus maju, rakyat semakin sejahtera, kehidupan dalam kemajemukan suku, ras, agama, dan golongan semakin aman dan damai. Mari kita song-song dan dukung Bapak Cornelis kembali sebagai Gubernur Kalimantan Barat periode 2013-2018. Ayo bersatu dan terus berjuang. Hadir katalino baturabin kasaruga amat sengat kajubata. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.